Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you. Salam sejahtera bagi kita semua, bagi semua calon pelatihan bahasa Inggris atau kursus bahasa Inggris di CANA atau Lembaga Pendidikan Cahaya Buana Cabang Mataram. Jadi saya di sini sebagai calon tutor untuk mengajar bahasa Inggris. Nah, untuk para siswa ketahui bahwa dalam belajar bahasa Inggris, pertama-tama kita harus mengetahui beberapa hal yang sangat penting, yakni yang pertama yang harus kita persiapkan dalam belajar bahasa Inggris ini adalah motivasi. How to create our motivation. Bagaimana kita menciptakan sebuah motivasi, semangat supaya kita bisa belajar bahasa Inggris dengan baik dan benar. Apapun yang akan kita pelajari, baik itu matematika, biologi, fisika dan lain sebagainya, tanpa motivasi yang ada pada diri kita akan kesulitan untuk belajar. Sesulit-sulitnya bahasa Inggris, sesulit-sulitnya matematika, ketika kita sudah memiliki motivasi, keinginan, ingin tahu bahasa Inggris supaya kita bisa berbahasa Inggris, insya Allah saya yakin, I believe that we can speak English, we can read all of English article, we can write an English language, we can speak especially, and we can listen what the speaker says, something like that. Ya, jadi apapun yang akan kita lakukan, yang akan kita pelajari, tentu yang paling pertama yang harus kita persiapkan yakni motivasi kita. Jadi motivasi kita itu harus tinggi dalam belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian setelah kita memiliki motivasi yang tinggi, maka yang paling perlu juga kita harus lakukan yakni yang perlu kita harus perhatikan yakni dalam belajar bahasa Inggris, yakni kita harus belajar bahasa Inggris dari bawah baru ke atas. Tidak boleh dari atas ke bawah atau dari tengah ke bawah. Jadi dalam belajar bahasa Inggris itu ada steps. The step to learn English. Ada stepnya untuk belajar bahasa Inggris. Ya, di dalam dunia belajar bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris itu ada istilahnya adalah bahasa Inggris level dasar. Ini dibagi menjadi dua. Ini level dasar yang pertama dan level dasar yang kedua. Ya. Jadi setelah kita paham, setelah kita mempelajari level pertama dan kedua, maka kita akan lanjut ke level yang ketiga, yaitu yang dinamakan level intermediate. Karena dasarnya sudah kita ketahui, maka kita akan lanjut menuju ke level intermediate, yakni level yang lebih tinggi atau level ketiga. Ya. Jadi di sini lebih ditekankan kepada grammar yang lebih sulit, yang lebih advance, yang lebih intermediate. Nah, setelah level dasar pertama, level dasar kedua, dan level dasar ketiga kita pahami, maka yang terakhir yang harus kita pahami yakni level advance. Di sini ada level terakhir, level yang sangat menentukan, ya. Ya, apabila kita sudah selesai mempelajari level advance, maka kita akan bisa dikategorikan sebagai orang yang bisa berbahasa Inggris, baik speakingnya, baik writingnya, baik listeningnya, baik readingnya. Jika 4 skill ini dan 4 level ini sudah kita kuasai, maka kita bisa dikatakan bisa berbahasa Inggris. Jadi jangan salah bahwa beda kita yang sebagai pendidik, beda kita sebagai pelajar yang belajar bahasa Inggris dengan cara yang formal melalui lembaga pendidikan, melalui sekolah, yakni kita bisa membuat, berbicara, mendengar, membaca dan menulis bahasa Inggris sesuai dengan tata bahasa yang benar. Beda dengan orang yang belajar bahasa Inggris dengan teknik sebagai guide langsung, berinteraksi langsung dengan turis. Memang mereka bisa berbicara bahasa Inggris, tetapi dia hanya bisa speaking saja sama listening. Mereka bisa mendengar, mereka bisa berbicara, tetapi tidak bisa menuliskan, tidak bisa mentranslate, baik itu artikel-artikel bahasa Inggris maupun teks dalam bahasa Inggris. Jadi melalui lembaga ini, melalui lembaga pembelajaran khususnya lembaga CANA atau Cahaya Buana,
para siswa diharapkan tidak hanya bisa berbicara saja dalam bahasa Inggris, tidak hanya bisa mendengar saja, tetapi 4 skill harus dikuasai, yakni bisa berbicara atau speaking, bisa mendengarkan atau listening, bisa menulis bahasa Inggris atau writing, kemudian bisa membaca bahasa Inggris atau mengartikan artikel-artikel bahasa Inggris. Apabila 4 skill ini telah Anda kuasai, dan saya yakin setelah belajar dengan saya, insya Allah ya, setelah belajar dengan saya yakin insya Allah 4 hal ini bisa Anda kuasai. Apabila 4 hal ini bisa Anda kuasai, maka Anda bisa dikategorikan orang yang sudah bisa berbahasa Inggris. So, the first one is you must build your motivation first, and you must be able to understand 4 skill in English: reading, writing, listening, and speaking. Mungkin hanya itu pre-teaching dari saya. Semoga dengan pre-teaching ini para siswa yang menontonnya atau yang memperhatikannya, insya Allah saya yakin termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Mungkin sampai di sini karena keterbatasan waktu yang sangat singkat, cuma 5 menit saja. Thank you very much for your nice attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.